Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafat Tube. Kita ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas terkait kenapa Bapak dan Ibu harus memilih Al-Biruni sebagai sekolah putra dan putrinya. Jadi di Al-Biruni ini kita punya goal sebagaimana goal-goal yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kita dulu sekolah, kita tidak pernah punya goal. Kita hanya melaksanakan misalnya sekolah dan sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Seakan-akan kita menjalankan kegiatan yang hanya sebagai aktivitas rutin. Nah, kali ini kalau di Al-Biruni kita ajari anak-anak membuat goal atau kita buatkan mereka goal. Nah, goalnya adalah menjadi elite captain. Apa itu elite captain? Elite captain adalah orang-orang yang kira-kira 10 atau 20% orang di Indonesia. Siapa itu? Orang-orang yang akan jadi pemimpin, orang-orang yang akan jadi pengusaha, pemilik uang, pemilik modal, ulama-ulama, orang-orang yang menjadi elit-elitnya Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita tidak mendidik putra-putri kita yang notabene adalah Islam, maka yang akan menjadi elit-elit di masa yang akan datang bukan putra-putri kita, bukan generasi Islam, tapi bisa jadi datang dari tempat yang lain. Dan hari ini sudah banyak yang terjadi seperti itu. Makanya walaupun umat Islam hari ini lebih dari 80% di Indonesia, tapi bukan kita yang menguasai ekonomi dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya, sekolah ini harus menjadikan putra-putri kita menjadi elite captain di masa akan datang. Apa itu elite captain? Elite captain itu punya 3 DNA. Itu yang pertama, ada DNA Al-Quran, terus DNA pemimpin, dan DNA pengusaha. DNA Al-Quran kita punya tiga DNA Al-Quran. Itu yang pertama adalah namanya tahsin. Tahsin itu adalah kemampuan membaca Al-Quran sebagusnya. Setelah itu mereka setelah tahsin tuntas, mereka akan menghafal Al-Quran dengan standar 30 juz. Terus kemudian mereka menerjemahkannya. Nah, dan ini kita menuntaskan tahsin itu di TK. Tapi kalau tidak selesai di TK, kita akan lanjutkan di SD kelas 1. Nah, sementara di SD itu adalah setelah tuntas tahsin atau membaca Al-Quran, maka kita akan menaikkan di SD itu menghafal Al-Quran 30 juz mungkin standarnya. Asal Bapak dan Ibu tahu bahwa tahsin 9 jilid yang dipelajari dari TK itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena tahsin 9 jilid ini selama pengetahuan kami, selama pengalaman kami lebih dari 20 tahun mengetes guru, rata-rata calon guru yang lolos dari tahsin 9 jilid ini hanya rata-rata mereka lolos di jilid 3. Sehingga untuk mengajar di Al-Biruni kita memerlukan paling tidak jilid 4 dan setelah itu kita latih mereka untuk mengajar. Artinya Bapak Ibu bayangkan betapa rendahnya kualitas belajar Al-Quran di masyarakat kita, karena untuk mendapatkan calon guru saja itu sangat sulit mendapatkan yang kualitasnya levelnya di level 6, 7, 8, apalagi sampai 9. Nah, 9 ini adalah jilid tajwid. Kalau jilid 8 itu ada namanya gorid. Berarti kalau anaknya Bapak dan Ibu sudah bisa lolos atau tuntas di 9 jilid di TK atau di kelas 1 SD, itu berarti punya kemampuan yang luar biasa, yang jauh di atas rata-rata orang dewasa. Nah, setelah dia tuntas di tahsin di TK atau SD kelas 1, kelas 2, maka akan melanjutkan di menghafal Quran
standar 30 juz. Jadi Al-Biruni ini adalah sekolah penghafal Quran formal. Nanti kalau sudah dihafal Al-Quran 30 juz, kira-kira 4 sampai 5 tahun, maka akan melanjutkan di SMP namanya turjuman, yaitu menerjemahkan Al-Quran. Jadi kita punya standar 3 langkah untuk menuju menjadi ulama atau orang soleh. Artinya pemimpin ini harus punya DNA soleh atau ulama. Supaya apa? Supaya kalau nanti jadi pemimpin, mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah mempertaruhkan kepemimpinannya, mengikuti para pemimpin terdahulu sebagaimana Khulafaur Rasyidin, ulama-ulama terdahulu. Misalnya ada dulu satu pemimpin kita namanya Umar bin Abdul Aziz, itu hanya beberapa tahun berkuasa tapi tidak ada satupun, biar hewan juga tidak ada yang kelaparan. Jadi kita butuh pemimpin yang soleh, butuh pemimpin yang jujur. Nah, kejujuran ini itu harus dididik. Makanya kita mendidik mereka dengan tartil baca Quran, hafal Al-Quran, terus kemudian bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, pada saat mereka belajar tahsin, kemampuan membaca Al-Quran, putra-putri kita ini yang rata-rata umurnya masih TK dan SD kelas 1-2, itu adalah 30 menit dia bisa baca satu juz. Berarti kan 30 juz itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu DNA kita. Nanti saya akan lanjutkan DNA berikutnya terkait dengan Al-Biruni. Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.